Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus untuk member Pito dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan bahas tentang keterlambatan produk Pito dikirim ke member-member Pito yang ada di Indonesia. Barangkali ini menjadi keluhan banyak member, sampai sekarang produknya belum nyampe juga, padahal dia daftar di bulan Januari atau awal-awal Pito itu sendiri. Dan ada juga yang daftar belakangan ini tapi produknya sudah nyampe. Dan kenapa bisa begitu dan apa sebabnya? Ada yang lama menunggu, ada yang bentar. Nah, sebelum kita akan bahas tentang apa saja sebab-sebabnya, terlebih dahulu mungkin member Pito harus mengetahui kenapa orang minta produknya dikirimkan segera. Karena kita ketahui bahwa produk Pito ini sangat luar biasa. Jika kita lihat dari gambar ini, ada Deslim rasa blackcurrant, juga ada Deslim rasa apel, dan dia mempunyai kaya manfaat sehingga member Pito sudah tidak sabar ingin menikmati, ingin merasakan manfaat dari produk itu sendiri. Dan ternyata produk itu juga belum nyampe sampai sekarang. Nah, bagi teman-teman yang belum nyampe produknya, perlu dipahami dan dimaklumin barangkali bahwa kenapa produk itu sampai sekarang juga belum nyampe. Ada beberapa alasan yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, bahwa memang bahan produk Pito ini sebagian mengambil dari luar negeri. Tentu alamat yang sangat jauh ya. Terbatasnya waktu, mungkin jarak, hingga membuat bahan bakunya itu lambat nyampe ke Indonesia. Dan ini juga membuat produk itu jadinya bertahap. Itu yang pertama. Adapun alasan kedua, karena Pito ini ketika membuat produk ini masih menggunakan pabrik orang lain. Kata lain bahwa Pito untuk saat ini belum mempunyai pabrik sendiri, hingga untuk memproduksi bahan pun juga terbatas karena kita juga menggunakan pabrik orang lain. Ini juga penyebab kenapa bahan produk Pito itu jadi bertahap. Dan alasan ketiga perlu teman ketahui bahwa kenapa produk itu ada yang nyampe, ada yang belum, karena jadinya pun juga bertahap, saya katakan tadi. Dan ketika pun sudah jadi, maka pihak admin mengutamakan pihak stokis karena pengirimannya banyak. Dan adapun perorangan itu biasanya di nomor duakan oleh pihak admin dan lebih mengutamakan pihak stokis gitu. Jadi kenapa orang yang pesan di stokis itu cepat nyampainya atau dapat produknya, sedangkan dari perusahaan itu lama? Karena dia yang dari perusahaan itu mungkin menggunakan data pribadi hingga membuat admin banyak pekerjaan, hingga dia mengutamakan produk stokis dulu agar pihak stokis menyampaikan kepada member-member yang telah pesan ke mereka. Adapun alasan yang keempat, bisa jadi kenapa produk kita sampai sekarang atau produk member sekalian belum nyampe juga. Bisa jadi upline kita atau sponsor kita jarang follow up pihak admin maupun stokis gitu. Ketika produk jadi, sedangkan upline kita tidak terlalu aktif untuk mengklaim, hingga yang klaim orang lain. Produk bertahap jadi dan dia juga tidak klaim, ya otomatis yang lain mengklaim. Jadi ketika mau klaim, produk sudah habis, disebabkan karena sponsornya atau upline-nya tidak terlalu aktif untuk follow up memperjuangkan produk membernya.
Ini juga menjadi catatan bagi upline atau sponsor agar supaya sering-seringlah untuk follow up perkembangan produk. Atau alasan kelima, kenapa produk kita itu lama nyampe ya, bisa jadi terlalu banyak yang klaim, baik dari pihak sponsor maupun dari pihak member itu sendiri, dan membuat admin jadi bingung untuk mengolah data, atau pihak stokis pun juga bingung, ini data yang mana yang harus dikirim. Jikalau salah kirim atau 2 kali kirim, tentu pihak perusahaan atau stokis akan menjadi rugi. Nah, dari awal kita sampaikan bahwa yang mengklaim produk itu cukup sponsornya masing-masing. Cukup kita ingatin sponsornya untuk mengklaim produk kita agar produk kita cepat dikirim. Jangan terlalu banyak yang mengklaim hingga membuat admin atau pihak stokis jadi bingung untuk mendata ulang. Adapun alasan keenam perlu teman-teman ketahui, kenapa produknya lama nyampe, juga bisa jadi upline-nya kurang update tentang perkembangan produk. Yang mana kita tahu produk ini nyampenya juga bertahap, jadinya bertahap, maka ketika produk itu, maka upline-nya ini ketika ada produk terbaru, cepat-cepat mengklaim baik pihak stokis maupun ke pihak admin. Dan juga sebagai sponsor juga harus terus update perkembangan produk. Caranya gimana? Kita tanyakan saja ke pihak stokis, biasanya lebih tahu, atau langsung ke pihak admin. Maka dari itu bisa jadi keterlambatan produk nyampe ke member itu terjadi karena sponsornya kurang update dari perkembangan produk. Dan adapun alasan ketujuh bisa jadi karena member tidak mengisi alamat yang lengkap, sehingga menambah pekerjaan pihak stokis atau pihak admin itu sendiri. Hingga banyak terjadi kasus pihak stokis khususnya dia menanggung ongkir 2 kali karena alamat yang dituju itu tidak valid, hingga produknya diantar lagi sama kurir ke pihak stokis. Jadi otomatis pihak stokis menanggung 2 kali ongkir ngantar dan ongkir mengembali. Nah, itulah sebabnya kenapa data itu harus lengkap sesuai dengan alamat tujuan agar supaya produk nyampe tujuan dan juga tidak menjadi beban stokis atau pihak perusahaan. Dan yang kedelapan bisa jadi kenapa produk kita juga nyampenya, ada juga kasus-kasus awal bahwa dari member itu sendiri minta produknya ditunda. Alasannya macam-macam, ada yang karena keberatan ongkirnya, atau ada alasan karena dia akan nanti pesan lagi hingga dikirimkan satu alamat untuk mengurangi ongkir dan sebagainya. Dan ini juga menjadi faktor terlambatnya atau tidak nyampenya produk karena dari pihak member itu sendiri minta ditunda. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai kenapa produk Pito itu ada yang nyampe, ada yang belum. Dan itu sudah saya bahas. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Jadi wawasan kita kenapa produk Pito lama nyampe ke member dengan alasan yang telah saya kemukakan tadi. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.